Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kesempatan yang indah sekali untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Di kesempatan ini Minggu tanggal 24 September 2023. Puji Tuhan, jumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian setelah beberapa pekan saya tidak menyampaikan firman Tuhan melalui video ini kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tapi kesempatan ini kembali bisa saya menyampaikan khotbah melalui video yang saya kirim melalui YouTube. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kembali hamba akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan dan lebih khusus juga jemaat GPD Sola Gracia. Tuhan urapi hamba-Mu dan kepada kami semua beri hati untuk kami mau mendengar firman, untuk kami mau memahami akan setiap apa yang menjadi mau Tuhan dalam setiap hidup kami. Sebab itu berfirmanlah, urapi hamba-Mu beri hikmat surga. Dalam pengurapan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 15, ayatnya yang ke-22, berkata demikian. Lukas pasal 15 ayat 22 berkata begini. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saudara pernah baca, pernah dengar kisah tentang perumpamaan anak yang terhilang, saudara-saudara ya. Kisah tentang anak yang terhilang ini yang ditulis di dalam Alkitab memiliki sebuah pesan yang sangat dalam sekali bagi setiap kita yang membacanya. Dan ini adalah bagian dari pesan firman untuk setiap kita, gereja, orang percaya jemaat Tuhan, orang Kristen, dalam kita menjalani kehidupan. Saudara, dikisahkan di situ bahwa anak bungsu ini setelah dia mendapat bagian hartanya, dia pergi dari rumah bapaknya dan pergi ke negeri orang. Di negeri orang lalu kemudian dia menghabiskan selera harta, seluruh kekayaannya, lalu dia jatuh miskin. Dan ketika dia jatuh miskin, dia sadar bahwa dia telah jauh dari bapaknya. Dan dia kembali pulang ke rumah bapaknya. Saudara, begitu kompleks dalam peristiwa ini antara hubungan bapak dan anak. Di mana adalah ketika anak ini dia kembali pulang ke rumah bapaknya. Ayat yang kita baca tadi. Bapaknya menyambut dia dengan pesta. Menyambut dia dengan luar biasa. Saudara, ini gambaran tentang orang yang terhilang dan dia mau datang kembali kepada Tuhan. Saya sering sampaikan bahwa Alkitab menulis dan menjamin Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang padanya. Bahkan siapa yang mau datang kepadanya, firman Tuhan berkata, malaikat sorga bertepuk, sorak bertepik, sorak. Artinya ada sorak-sorai apabila ada orang berdosa datang kepada Bapa di surga. Dikisahkan di sini ketika bapaknya menyambut anaknya yang terhilang ini. Di ayat 22, bapaknya memberikan kepadanya jubah yang terbaik. Jubah ini bicara tentang pakaian yang dikenakan kepada anaknya yang terhilang ini yang kembali. Jubah sebagai sebuah pakaian yang dikenakan kepadanya. Saudara-saudara, kita tidak menulis apakah dia waktu di negeri orang pakai dengan seperti apa pakaiannya. Tapi saya percaya bahwa jubah ini untuk menunjukkan bahwa dia layak untuk memakai kembali pakaian yang baru. Sehingga pakaian yang lama harus dia tinggalkan, Iya. Dia layak untuk menerima jubah yang baru. Jubah yang baru dalam kehidupannya. Karena dia kembali akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, pribadi yang datang kepada Tuhan, maka dia akan menjadi pribadi yang baru. Amin, saudara. Akan mengenakan jubah yang baru di dalam hidupnya, saudara. Iya. Sehingga jubah yang lama yang Rasul Paulus memberikan sebuah pengertian tentang hidup yang lama itu harus ditanggalkan. Dari anak bungsu yang terhilang ini di luar sana dia hidup dengan segala pelanggaran dan dosa, harus dia tanggalkan itu, dia lupakan itu. Maka dia mengenakan jubah yang baru, pakaian yang baru. Di dalam tulisan firman Tuhan ada seorang pengemis buta, Bartimeus. Ketika dia berseru-seru kepada Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan. Lalu dikisahkan di situ. Lalu dia berdiri, dia meninggalkan jubah yang dia kenakan itu untuk dia berjumpa dengan Yesus.
bertemu dengan Yesus. Artinya bahwa ketika dia dengan jubah yang lama yang dia duduk di pinggir jalan kotor, maka dia berjumpa dengan Yesus. Dia harus memiliki kesiapan sebagai pribadi yang memiliki karakter yang baru. Lalu kemudian yang selanjutnya dikatakan dalam tulisan firman Tuhan di sini di ayatnya yang ke-22. Ayahnya mengenakan cincin pada jarinya. Cincin juga di sini adalah gambaran dari ikatan perjanjian. Ya, ikatan perjanjian antara anak dan bapaknya. Ya, bahwa engkau statusmu sekarang sebagai anak bapak. Ya. Kau status sebagai anak bapak yang layak untuk menerima perjanjian-perjanjian dari bapak. Dan anak bapak yang dalam hidupmu akan dijamin oleh bapak. Begitu juga dengan saya dan saudara. Dalam panggilan kita, saudara-saudara kasih Tuhan, kita terikat perjanjian kita dengan Bapa di surga untuk menjadi pribadi yang sanggup menjaga iman percaya kita kepadanya, saudara-saudara, untuk kita tidak menggadaikan dengan harta kekayaan dan sebagainya yang ada di luar sana. Saudara-saudara kasih Tuhan, terikat perjanjian, cincin sebagai ikatan perjanjian juga sebagai meterai kepemilikan untuk menunjukkan bahwa pribadimu adalah bagian dari umatku yang layak untuk menerima berkat. Saudara-saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian berikut dikenakan sepatu kepadanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mengalegorikan sepatu ya yang dipakai buat jalan-jalan, saudara. Artinya juga menunjukkan bahwa dia akan kembali berjalan di jalan kebenaran. Iya, dan sepatu yang dikenakan harusnya dia tidak layak pakai sepatu, tetapi diberikan kepadanya sepatu. Iya, sepatu yang baru agar kembali dia bisa berjalan. Kalau sebelumnya dia jalan bengkok-bengkok, sekarang dia jalan lurus, on the track pada jalan yang sebenarnya. Kalau yang dulu dia berpaling dari Tuhan, sekarang dia mau kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan Bapa menjamin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Saudara jemaat dikasih Tuhan untuk terus menjaga dan memelihara hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, yang digambarkan sama seperti anak yang terhilang. Tapi puji Tuhan kita telah menemukan Yesus Kristus yang memberikan jaminan dalam hidupmu. Ya, yang menjadikan jaminan keselamatan, kekekalan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak saudara kasih Tuhan. Selanjutnya dalam tulisan firman Tuhan. Dalam ayat ini ditulis, di ayat yang ke-26. Ditulis begini. Ayat 22 tadi, ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun untuk itu sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara-saudara, ketika anak itu datang, saudara-saudara, kepada bapaknya, diadakan pesta, disembelih lembu tambun. Lembu tambun di sini yang gemuk, yang segar, saudara. Disembelih. Dan kita ingat bahwa pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita sehingga menjadikan kita berlayak di hadapan Tuhan. Dari latar belakang hidup anak yang berdosa ini, karena anugerah, karena kemurahan, karena kasih Tuhan, maka dia layak untuk kembali diterima sebagai anak umat tebusan dari Yesus. Karena pengorbanan Kristus siap disembelih, pribadi Kristus sudah disembelih. Saudara-saudara, dia menjadi tebusan bagi saya dan saudara, dan dia menjadi juru selamat dalam hidup saudara dan saya, dan dia yang sudah menyatakan pengorbanannya karena anugerahnya, karena kasihnya. Berlaku bagi anak yang terhilang ini, berlaku juga bagi Bapak Ibu Saudara kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kiranya. Bapak Ibu Saudara, biar kiranya firman Tuhan ini terpetrai dalam hati, terpatri dalam hati, dalam kita melayani mengiring Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan ini lewat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami terus memelihara persekutuan kami dengan Tuhan. Untuk kami tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan, untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami terus menikmati Tuhan. Kalau tuh ada yang jauh, biar kiranya kami berdoa Tuhan, biar mereka mau kembali kepada Tuhan, menikmati kasih-Mu Bapa di surga. Terima kasih untuk mengingatkan kehidupan kami bahwa kami tidak bisa sendiri, kami perlu Engkau Yesus dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami menjadi pribadi yang spesial. Ketika kami datang, Engkau tidak pernah menolak kami, tetapi Engkau menyambut kami dengan sukacita. Engkau menyambut kami dengan pesta, menunjukkan bahwa begitu luar biasa penyambutan Tuhan
terhadap siapapun juga yang datang kepadanya untuk menyadari hidup ini bahwa hanya Yesus tempat pelarian kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan, umat-Mu, kami semua dengan segala berkat perjanjian Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dan kami percaya setiap kami semua terpelihara oleh kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.